Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai anggaran produk. Dari kelompok 5 sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri, Dian Khofifah Eka Putri, ada Nani Indriani, dan juga Nadia Triana. Pada materi kali ini, kami kelompok 5 akan membahas mengenai apa sih itu anggaran produk dan juga bagaimana penyusunan anggaran produk. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Anggaran produk. Pengertian. Produksi adalah proses mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Produk adalah hasil dari produksi. Anggaran produk adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Dan anggaran produk disusun setelah anggaran penjualan. Sedangkan anggaran produksi adalah suatu perencanaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan akhir periode tertentu. Dalam arti sempitnya, anggaran produksi merupakan jumlah yang harus diproduksi. Selanjutnya, fungsi penyusunan anggaran produksi, yaitu yang pertama, sebagai alat perencanaan. Yang kedua, sebagai alat koordinasi. Dan yang ketiga, sebagai alat pengendalian. Berikutnya, tujuan penyusunan anggaran produksi. Pertama, untuk menunjang kegiatan penjualan, sehingga barang dapat disesuaikan dengan yang telah direncanakan. Kedua, untuk menjaga tingkat persediaan yang memadai. Artinya, tingkat persediaan tidak terlalu besar tetapi juga tidak terlalu kecil. Tingkat persediaan yang terlalu besar mengakibatkan meningkatnya biaya-biaya dan risiko-risiko yang menjadi beban perusahaan. Sebaliknya, tingkat persediaan yang terlalu kecil mengakibatkan banyaknya gangguan. Kekurangan persediaan bahan mentah dapat mengganggu proses produksi. Dan terakhir, ketiga, untuk mengatur produksi sehingga biaya-biaya produksi menjadi seminimal mungkin. Selanjutnya, penyusunan anggaran produk. Dalam penyusunan anggaran produk dapat disusun dengan 4 cara, yaitu pertama, mengutamakan stabilitas produk. Kedua, mengutamakan stabilitas sediaan. Ketiga, gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan. Dan keempat, disesuaikan dengan keperluan manajemen. Mengutamakan stabilitas produk. Perusahaan yang mengutamakan stabilitas produk dalam penyusunan anggaran produk, maka tingkat sediaan dibiarkan berfluktuasi atau berubah dengan syarat sediaan awal dan akhir sesuai rencana semula. Di sisi lain, pola produk juga harus konstan atau stabil. Contoh, satu macam produk. Perusahaan mempunyai saus satu jenis dan jualan tahun 2016. Tiap triwulan dianggarkan sebagai berikut. Yang pertama, triwulan 1 sama dengan 43 botol. Yang kedua, triwulan 2 sama dengan 45 botol. Yang ketiga, triwulan 3 sama dengan 47 botol. Yang keempat, triwulan 4 sama dengan 47 botol. Direncanakan sediaan produk jadi awal sebanyak 13 botol dan sediaan jadi akhir sebanyak 15 botol. Anggaran produk tiap triwulan dengan mengutamakan stabilitas produk sebagai berikut.
Jualan produk sama dengan 182 botol ditambah persediaan akhir yaitu 15 botol. Jadi produk siap dijual sama dengan 197 botol. Terus dikurangi dengan persediaan awal yaitu 13 botol. Jadi produk jadi periode ini sama dengan 184 botol. Anggaran produk tiap triwulan sama dengan 184 dibagi 4 sama dengan 46. Keterangannya yaitu jualan triwulan 1 sama dengan 43, triwulan 2 sama dengan 45, triwulan 3 sama dengan 47, triwulan 4 sama dengan 47. Jadi dalam setahunnya yaitu 182. Sediaan akhir triwulan 1 sama dengan 16, triwulan 2 sama dengan 17, triwulan 3 sama dengan 16, triwulan 4 sama dengan 15. Jadi dalam setahunnya yaitu 15. Produk siap jual triwulan 1 sama dengan 59, triwulan 2 sama dengan 62, triwulan 3 sama dengan 63, triwulan 4 sama dengan 62. Jadi dalam setahunnya yaitu 197. Sediaan awal triwulan 1 sama dengan 13, triwulan 2 sama dengan 16, triwulan 3 sama dengan 17, triwulan 4 sama dengan 16. Jadi dalam setahunnya yaitu 13. Jadi produk jadinya yaitu triwulan 1-nya 46 sampai triwulan 4 itu 46 semua. Jadi dalam setahunnya 184. Mengutamakan stabilitas sediaan. Artinya sediaan awal sama dengan sediaan akhir dan tingkat produk dibiarkan berfluktuasi. Contoh dalam satu macam produk. Perusahaan plastik memproduksi satu jenis plastik HD menggambarkan jualan tahun 2016 bagi berikut. Triwulan 1 sama dengan 43 bal, triwulan 2 sama dengan 45 bal, triwulan 3 sama dengan 47 bal, triwulan 4 sama dengan 47 bal. Jadi sediaan awal dan akhir direncanakan sama yaitu 10 bal. Keterangannya yaitu jualan triwulan 1 sama dengan 43, triwulan 2 sama dengan 45, triwulan 3 sama dengan 47, triwulan 4 sama dengan 47. Jadi dalam setahunnya adalah 182. Sediaan akhir triwulan 1 sama dengan 11, triwulan 2 sama dengan 11, triwulan 3 sama dengan 13, triwulan 4 sama dengan 15. Jadi dalam setahunnya yaitu 15. Produk siap jual triwulan 1 sama dengan 54, triwulan 2 sama dengan 56, triwulan 3 sama dengan 60, triwulan 4 sama dengan 62. Jadi dalam setahunnya yaitu 192. Sediaan awal triwulan 1 sama dengan 10, triwulan 2 sama dengan 10, triwulan 3 sama dengan 10, triwulan 4 sama dengan 10. Jadi dalam setahunnya yaitu sama dengan 10. Produk jadi triwulan 1 sama dengan 44, triwulan 2 sama dengan 45, triwulan 3 sama dengan 49, triwulan 4 sama dengan 49. Jadi dalam setahunnya yaitu 182. Gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan. Pada cara ini jika tingkat produk stabil maka ada kemungkinan tingkat sediaan berubah. Tetapi bila tingkat sediaan stabil maka ada kemungkinan tingkat produk berubah. Yang selanjutnya yaitu contoh dari penyusunan anggaran dengan cara menggunakan penggabungan antara stabilitas produk dan juga stabilitas sediaan. Pada contoh ini dijelaskan bahwasannya sediaan minimal sebanyak 8 bal dan maksimal 18 bal. Bal di sini bisa diartikan botol. Produksi jadi minimal tiap triwulan sebanyak 40 bal dan maksimal sebanyak 60 bal. Kemudian, rencana sediaan awal tahun 2016 sebanyak 10 bal dan sediaan akhir sebanyak 15 bal.
Untuk anggaran jualan dari perusahaan plastik selama tahun 2016 sebagai berikut. Triwulan pertama 43 bal, triwulan kedua 45 bal, triwulan ketiga 47 bal, dan triwulan keempat 47 bal. Pada slide sebelumnya telah dijelaskan apabila menggunakan cara gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan, perlu digarisbawahi apabila tingkat produknya stabil, maka ada kemungkinan tingkat sediaannya yang berubah. Tetapi apabila tingkat sediaannya yang stabil, maka ada kemungkinan tingkat produknya yang berubah. Pada kolom ini dapat dilihat pada triwulan ketiga dan juga triwulan keempat untuk produk jadinya yaitu stabil dengan jumlah 49, maka ada kemungkinan untuk sediaannya yang berubah. Kemudian pada triwulan pertama dan juga triwulan kedua yang stabil adalah sediaannya yaitu 11, maka ada kemungkinan untuk produknya berubah. Cara yang terakhir atau cara yang keempat yaitu dengan cara menyesuaikan dengan keperluan manajemen, di mana dalam hal ini manajemen dapat menentukan tingkat sediaan setiap periode. Kemudian manajemen menentukan tingkat sediaan setiap periode dengan alasan karena manajemen ingin mengatur tingkat putaran sediaan. Sehingga dalam cara ini yang memiliki wewenang untuk mengatur besarnya sediaan adalah manajemen. Kemudian dapat dilihat contoh dari penyusunan anggaran produk dengan cara menyesuaikan keperluan manajemen, di mana dalam hal ini dapat dilihat bahwa anggaran jualan perusahaan plastik pada triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat masing-masing sebesar 43 bal, 45 bal, 47 bal, dan 47 bal. Kemudian manajemen menetapkan sediaan akhir triwulan 1, 2, 3, dan 4 masing-masing sebesar 11, 12, 13, dan 13 bal. Kemudian dapat dilihat persediaan awal tahun sebanyak 10 bal. Pada slide sebelumnya telah dijelaskan bahwa anggaran jualan masing-masing triwulan sebesar triwulan pertama sebesar 43, triwulan kedua 45, triwulan ketiga dan juga triwulan keempat sebesar 47. Sehingga dalam setahun apabila masing-masing anggaran jualan dijumlahkan maka ketemu angkanya yaitu 182. Kemudian dijelaskan juga bahwa sediaan akhirnya manajemen telah menetapkan sebesar triwulan pertama yaitu 11, triwulan kedua 12, triwulan ketiga 13, triwulan keempat 13, sehingga dalam setahun sediaan akhirnya ada 13. Untuk mencari produk siap jual, caranya yaitu anggaran jualan ditambah dengan sediaan akhir. Contohnya yaitu pada triwulan pertama, anggaran jualannya sebesar 43, sediaan akhirnya sebesar 11. Apabila dijumlahkan, maka ketemu hasilnya yaitu 54. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk sediaan awal dijelaskan di slide sebelumnya yaitu ditetapkan sebesar 10. Maka pada triwulan pertama sediaan awalnya sebesar 10. Untuk mencari produk jadinya, produk siap jual dikurangi dengan sediaan awal, maka ketemu jumlahnya yaitu 44. Begitupun seterusnya. Perlu diketahui untuk sediaan awal masing-masing triwulan akan ada peningkatan seperti pada contoh yaitu sediaan awal yang awalnya pada triwulan pertama 10, maka yang selanjutnya ada peningkatan yaitu 11, 12, dan 13.
Demikian penjelasan dari kelompok 5 terkait anggaran produk. Apabila ada salah kata maupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.